Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak yang soleh dan soleha dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum dimulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tema 4, yaitu bersih itu sehat, dengan subtemanya mengenal arti bersih dan suci. Namun sebelumnya, anak-anak yang soleh dan soleha, Bapak akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua, dapat mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Yang ketiga, dapat mendiferensiasikan tata cara bersuci dari hadas kecil yang sesuai dengan yang tidak sesuai ketentuan syariat Islam. Kemudian yang keempat, dapat mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Yang kelima, dapat menunjukkan aktivitas bersuci dari hadas kecil yang sesuai dengan yang tidak sesuai ketentuan syariat Islam. Yang keenam, dapat melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, cermati gambar di bawah ini dan mohon nanti tanggapannya dari kalian. Gambar apakah itu? Lanjut. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan untuk bersuci dari hadas dan najis serta mencintai kebersihan. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari hadas dan najis. Bersih atau suci dibagi menjadi dua. Satu, bersih dari hadas. Kemudian yang kedua, bersih dari najis. Baiklah, apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan terhalangnya untuk beribadah. Hadas terbagi dua macam. Satu, hadas besar, dan yang kedua, hadas kecil. Apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Hadas kecil adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Apa itu? Satu, keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Kemudian hadas besar. Apa yang dimaksud dengan hadas besar? Hadas besar adalah segala sesuatu yang mewajibkan seseorang melakukan mandi wajib. Apa diantaranya? Satu, keluarnya air mani bagi laki-laki. Yang kedua, jima. Yang ketiga, haid atau datang bulan bagi perempuan. Yang keempat, nifas. Kemudian yang kelima, meninggal dunia. Itulah hadas besar. Kemudian sekarang najis. Apa yang dimaksud dengan najis? Najis adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan yang mencegah sahnya sholat. Najis pun ada tahapannya. Yang pertama ada yang disebut najis mukhaffafah atau disebut dengan najis ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang berusia di bawah umur 2 tahun yang belum makan makanan apa-apa selain air susu ibunya. Bagaimana cara mensucikannya? Mensucikannya dengan air 1 kali percikan saja pada benda yang terkena najis.
Kemudian yang kedua, najis mutawasito atau najis sedang. Apa contohnya? Kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, bangkai, kecuali bangkai ikan, belalang, dan bangkai manusia. Bagaimana cara mensucikannya? Najis mutawasito, cukup membersihkan benda yang terkena najis, kemudian menyiram dengan air sampai bersih, baik itu rasa, bau, ataupun warnanya. Nah, kemudian najis mutawasito pun terbagi dua. Satu, ada najis hukmiyah. Apa yang dimaksud dengan najis hukmiyah? Najis yang kita yakini adanya tetapi tidak tampak, baik zatnya ataupun sifatnya. Contohnya apa? Air kencing yang sudah kering, sehingga sifatnya sudah hilang. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Kemudian yang kedua, ada najis mutawasito ainiyah. Apa najis mutawasito ainiyah? Najis yang masih ada zatnya dan sifatnya, baik itu rasanya, baunya, ataupun warnanya. Bagaimana cara mensucikannya? Yang pertama, membuang kotoran atau najis tersebut, kemudian mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Nah, baiklah. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan najis mughalladhah atau najis berat. Contohnya najis anjing dan babi. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan najis mughalladhah adalah membasuh dengan air sebanyak 7 kali, kemudian salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Itulah cara membersihkan najis mughalladhah. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersuci sebelum beribadah. Sebelum sholat, pertama harus bersih badan, yang kedua harus bersih pakaian, yang ketiga harus bersih tempat, karena semuanya itu menjadi syarat sahnya sholat. Di luar sholat pun badan kita harus bersih. Bersih badan artinya terbebas dari kotoran dan najis. Bersih badan dapat kita lakukan dengan mandi dan berwudu, memotong kuku, menggosok gigi, dan lain sebagainya. Kemudian bersih pakaian. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita pakai harus bersih. Baju, celana, peci, tas, sepatu, sepeda, termasuk bangku yang kita pakai untuk belajar, meja belajar, lemari, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian bersih tempat, maksudnya apa? Tempat harus bersih, seperti ruang tamu, dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, halaman, gudang, dapur, kamar mandi, dan lain sebagainya. Itu semuanya harus bersih. Anak-anak yang soleh dan solehah, itulah penjelasan tentang mengenal arti bersih dan suci. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, yang pertama, jelaskan perbedaan suci dan bersih. Yang kedua, sebutkan 2 hal yang harus disiapkan sebelum sholat. Yang ketiga, sebutkan 5 penyebab hadas kecil. Yang keempat, sebutkan 5 penyebab hadas besar. Yang kelima, sebutkan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.